Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa pujian kita dan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita saat ini berada di bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan, yang sengaja Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai bulan di mana perintah berpuasa diwajibkan kepada kita dalam rangka membentuk jiwa-jiwa yang takwa. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir yang Allah utus di muka bumi ini betul-betul menjadi suri tauladan kita dalam perjalanan hidup kita di alam dunia. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini, izinkanlah kami mengisi waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan beberapa tausiah dan juga kajian-kajian yang insya Allah mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama bulan suci Ramadan, Syiar Dalam Gelap Channel insya Allah akan menayangkan beberapa materi-materi dakwah, materi-materi kajian dalam rangka untuk meningkatkan iman dan ilmu kita. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang sejarah ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Sahabat syiar, puasa memang merupakan ibadah ruhiyah yang khusus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bahwasanya puasa merupakan ibadah ruhiyah? Karena di saat diri kita terasa lapar, diri kita terasa haus, maka jiwa kita mencoba untuk menahan, untuk tidak makan dan tidak minum. Walaupun secara asal kita merasa lapar dan haus, tetapi karena merupakan perintah Allah untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum, maka roh kita, jiwa kita mengarahkan kepada kita untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh jasad kita, yaitu berupa lapar dan haus. Itu semua lahir karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah puasa betul-betul satu ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu ingat kepada Allah
bahwasanya Allah selalu bersama kita. Walaupun rumah kita sepi, tidak ada orang satupun, kita dalam keadaan lapar dan haus, namun kita tetap tidak melakukan hal-hal yang diinginkan oleh jasad kita, yaitu makan dan minum. Kalau kita lihat sejarah daripada diperintahkannya berpuasa, yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapati dua fase diwajibkannya berpuasa. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Dalam salah satu riwayat, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah berkata, "Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, falamma qadimal madinata somahu wa amara bisyamihi, falamma nazala Ramadan kana man syaa somahu wa man syaa la somahu." Jadi satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena pada zaman dahulu yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy, hari Asyura merupakan hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa fi jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura. Falamma qadimal madinata somahu, dan tatkala Nabi sampai atau datang di kota Madinah pun Nabi tetap berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Wa amara bisyamihi, dan Nabi pun memerintahkan, amara, memerintahkan kepada orang-orang, maksudnya kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Falamma nazala Ramadan, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kana man syaa somahu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka berpuasalah. Wa man syaa la yasumuhu, dan siapa saja yang tidak mau berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka tidak apa? Untuk tidak berpuasa. Artinya puasa pertama yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan ini terjadi ketika masa jahiliyah, ketika Nabi berada di kota Makkah, dan juga satu kali Nabi melakukan puasa Asyura ketika telah sampai di kota Madinah, atau Nabi telah hijrah di kota Madinah. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan berdasarkan salah satu firman-Nya yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah puasa pun telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi dalam perjalanannya syariat puasa yang merupakan rukun Islam kita yang keempat, merupakan atau memiliki dua fase perintah. Yang pertama, perintah berpuasa di tanggal 10 Muharram, yaitu di hari Asyura, dan juga di bulan suci Ramadan yang perintahnya datang belakangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan tarikhnya, dalam perjalanan hidupnya, kita ketahui memiliki dua fase kehidupan. Yang pertama adalah fase Mekah yang kita kenal dengan sebutan fase kenabian. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Inilah yang disebut dengan fase kenabian. Setelah itu ada perintah untuk berhijrah ke kota Madinah atau Yasrib. Zaman dulu disebutnya Yasrib. Itulah fase hijriyah. Penanggalan Islam mulai atau dimulai ketika perjalanan Nabi dari kota Makkah menuju Madinah. Fase hijrah. Makanya disitulah mulai dihitung kalender Islam yang kita kenal dengan sebutan kalender Hijriyah. Dan perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan Allah perintahkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah bersama para sahabat ketika memasuki tahun kedua Hijriyah. Kalau kita gabung, sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka perintah berpuasa di bulan suci Ramadan terjadi setelah 15 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan atau berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit banyak sejarah tentang asal muasal adanya perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah kita masuki saat ini bisa memaksimalkan bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amalan solehah. Mari sama-sama kita jadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang kita lalui. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.